Baik, kita akan melanjutkan laundry knowledge kita di session keempat mengenai handling linen. Slide ini berkaitan dengan slide kita sebelumnya di session 3. Handling linen ini biasanya dilakukan oleh linen runner atau valet runner. Tujuan mempelajari slide ini adalah di akhir sesi kalian akan bisa handle soil and clean linen properly, menangani linen bersih dengan benar. Deliver and set up linen properly, mengirim linen dan menyiapkan linen dengan benar. Handle soil linen properly, menangani linen kotor dan linen bernoda dengan benar. Hal-hal yang kita bahas di slide ini adalah pick up clean linen from laundry, mengambil linen bersih dari laundry. Clear up soil linen from pantry, mengambil linen kotor dari pantry. Handle stain linen from pantry, menangani linen bernoda dari pantry. Set up pantry, bagaimana kita menyetap pantry housekeeping. Fill in floor pantry requisition, mengisi permintaan dari pantry. Deliver unfolded linen to pantry, mengirim linen yang tidak dilipat secara khusus ke pantry. Yang pertama yang kita bahas, pick up clean linen from laundry. Hal-hal yang harus kita lakukan adalah pertama, prepare trolley. Siapkan trolley untuk laundry. Get a clean and empty trolley which is assigned to carry clean linen to pantry. Ambil trolley bersih dan kosong yang sudah ditentukan untuk membawa linen bersih ke setiap pantry. Nah, biasanya di laundry akan dipisahkan antara trolley yang dipakai untuk linen bersih atau clean linen dan trolley yang dipakai untuk linen kotor atau soil linen. Itu tidak boleh dicampur. Ensure the trolley is in good condition. Pastikan trolley berfungsi dengan baik dan bisa berjalan dengan mulus, tidak noise atau ribut. Clean trolley if it is dirty. Bersihkan trolley jikalau kotor. Karena ini kita gunakan untuk linen yang bersih, berarti trolley kita harus bersih. Yang kedua, collect clean linen, mengambil linen bersih. Go to laundry or clean linen storeroom to load the trolley with clean and fresh linen. Jadi pergilah ke laundry atau store linen bersih untuk mengisi trolley dengan linen yang bersih dan segar. Selanjutnya, load the trolley with the linen based on the capacity. Masukkan linen ke trolley berdasarkan kapasitas trolley, jangan melebihi kapasitas trolley. Itu bisa merusak trolley, bisa menghalangi pandangan Anda untuk transportasi laundry. Kemudian ensure the clean linen and towel are folded nicely and stuck in a proper manner, proper way. Pastikan linen bersih dan handuk dilipat dengan baik dan ditumpuk dengan benar untuk menghindari linen itu kusut dan lecek. Do not overload atau jangan melebihi kapasitas trolley. Yang ketiga, collect room linen, mengambil room linens. Load trolley with sufficient linen based on floor pantry requisition. Isi trolley dengan linen yang cukup berdasarkan floor pantry requisition atau permintaan dari pantry room attendant di masing-masing floor. Heavier linen on the bottom part of the trolley and the lighter one atau towel on top based on pantry's requirement. Jadi dahulukan meletakkan linen yang lebih berat di bawah, contohnya duvet cover, ya, duvet cover yang paling berat, di atasnya berarti adalah bedsheet yang lebih ringan, di atasnya berarti pillowcase yang lebih ringan dan towel-towel. Place linen on shelves which should be clearly marked on each linen item. Ensure it is placed flat to avoid unnecessary creasing. Letakkan linen pada rak yang harus ditandai untuk segala jenis linen.
Jadi di pantry itu sudah akan dikasih tanda atau note di setiap space-nya berdasarkan tipe-tipe linen yang akan ditaruh di atas shelving atau rak. Pastikan ditempatkan secara datar untuk menghindari lipatan yang tidak diperlukan atau kusut. Seterusnya, set up the linen and organize according to the label on the shelving. Set up linen dan diatur sesuai dengan label pada shelving atau rak, supaya tidak ada pertukaran atau pengambilan linen yang salah. Ensure the label and the item are correct. Pastikan label dan barang sudah sesuai dan benar. Ensure not to stack too much linen or towel on trolley to avoid side obstruction. Spot check linen receipt for holes, hem torn, mildew, and burn. Pastikan linen tidak ditumpuk terlalu banyak di troli untuk menghindari halangan pandangan. Itu berhubungan dengan safety. Periksa linen yang terima untuk jika ada yang berlubang, jaritan yang lepas, berjamur, ataupun terbakar. Hal yang sama dilakukan untuk pengambilan food and beverage linen juga. Sama halnya dengan pengambilan room linen. Ini semuanya sama, jadi kita skip saja. Ini yang saya mention tadi, avoid side obstruction. Jika trolley diisi terlalu penuh, akan membuat pandangan yang mendorong troli tersebut terhalangi dan bisa menabrak dan bisa jatuh. Itu sangat berbahaya. Untuk selanjutnya kita akan membahas clear up soil linen from pantry, mengambil linen yang kotor dari pantry. Siapkan troli. Yang tadi kita siapkan adalah troli yang bersih, sekarang troli buat linen yang kotor atau soil. Check the trolley and ensure it is in good working order. Pastikan trolinya berfungsi dengan baik. Provide some linen bag for spare. Jadi siapkan linen bag yang seperti yang ditunjukkan di slide sebelumnya, khusus yang digunakan untuk soil linen. Soil linen can be very heavy due to some of them being wet or damp. Contohnya handuk. Jadi linen itu akan bisa sangat berat karena dalam keadaan basah atau kotor atau lembab. Ensure spare linen bag are always available in pantry. Jadi pastikan cadangan untuk kantong linen selalu ada di pantry. Yang kedua, cek soil condition, periksa kondisi linen kotornya. Soil linen can be contained and separated in soil linen bag. Linen kotor harus dipastikan sudah terpisah di kantong linen kotor. Jadi antara bed linen dan bath towel, bath linen itu juga sudah harus terpisah dan ditempatkan di kantong yang terpisah. Place scattered soiled linen or towel into the bag. Tempatkan linen yang tersebar ke dalam kantung atau karung jika di dalam pantry tidak disediakan tempat untuk penyimpanan soil linen atau berserakan di lantai. All soil linen must be brought to laundry with soil linen bag. Semua linen kotor harus dibawa ke laundry dengan kantong linen kotor. Untuk avoid linen bergesekan dengan tembok, lantai, ataupun surface yang troli lewati. Do not step on the soil linen to avoid spot mark. Jadi jangan menginjak linen untuk menghalangi atau menghindari ada noda sepatu di linen, karena noda sepatu sangat susah dibersihkan, noda karbon ya.
Always be aware of any guest belonging or any sharp item left in the linen. Harus selalu memperhatikan barang-barang milik tamu atau benda tajam yang tertinggal di linen. What are the most item found along with soiled linen? Barang-barang apa aja yang biasanya ditemukan terkirim bersama linen kotor? Contoh yang paling sering, rumah tenant paling sering meninggalkan remote control dan tergulung di dalam linen, handphone, audio MP3 yang kecil, buah-buahan yang habis dikonsumsi oleh tamu, uang, pakaian tidur, pakaian-pakaian kecil yang berwarna putih atau berwarna yang hampir sama dengan linen, jadi itu tidak kelihatan. Jadi rumah tenant juga harus hati-hati untuk stripping bed. Selanjutnya nomor 3, classify linen condition, mengklasifikasikan kondisi linen. Check discharged linen basket and check whether there is non-discharged linen inside the basket. Place it in the bag if there is non-discharged linen there. Jadi cek di dalam basket yang khusus digunakan untuk membuang linen atau menaruh linen yang akan dibuang atau mungkin mempunyai defect, stain ataupun robek. Jika ada linen yang masih dalam kondisi bagus tercampur di sana. Discharged linen will be placed inside the basket and not by the user. Dalam hal ini usernya adalah rumah tenant atau supervisor. Linen yang ada spot atau robek akan ditempatkan terpisah di basket dengan mengikat bagian ujung dari linen yang dilakukan oleh rumah tenant ataupun supervisor. Yang keempat, load the bag, isi karung. Place soiled linen bag in trolley. Bawa karung yang sudah diisi linen kotor ke trolley. Be sensible upon lifting the bag. Refer to safety guidelines training manual atau manual handling procedure. Jadi agak lebih hati-hati untuk mengangkat bagnya karena lumayan berat. Nanti akan ada training atau slide presentasi untuk safety guideline training manual atau manual handling procedure. Fill trolley to optimum level to ensure good productivity. Isi trolley seoptimal mungkin untuk memastikan produktivitas yang bagus, tetapi jangan juga overload atau terlalu banyak. Nomor 5, move the trolley. Push trolley to laundry area or other designated place. Dorong trolley ke laundry area atau tempat lain yang ditentukan. Biasanya di laundry akan ada tempat atau area khusus untuk penempatan linen kotor yang terpisah dengan penempatan hasil dari laundry yang berupa linen bersih. Never pull the trolley unless entering passing corridor. Never pull the trolley unless entering passing door. Jangan pernah menarik troli kecuali ketika Anda melewati pintu. Jadi ketika di koridor kita harus mendorong troli, ketika masuk atau melewati pintu kita harus balik dan menarik troli agar tidak menabrak pintu. Selanjutnya adalah handle stained linen from pantry. Pertama yang kita lakukan, identify discharged or stained linen in pantry. Kita kenali linen yang dibuang atau dipisahkan oleh rumah tenant atau supervisor, baik itu berupa linen yang spot, bernoda, ataupun yang robek. Look into discharged linen basket in each pantry to see whether there is discharged linen there. Kita lihat tempat khusus pembuangan linen jika ada linen yang dibuang atau dipisahkan di basket tersebut. Double check if there is normal soiled linen accidentally misplaced inside the basket or damaged linen. Kita juga harus memeriksa walaupun itu sudah ditempatkan di tempat yang khusus, bisa jadi kemungkinan linen yang masih dalam kondisi bagus tidak sengaja tercampur di dalamnya.
Selanjutnya, ensure discharge linen basket or bag and soluble bag are always available in the pantry. Pastikan basket dan soluble bag selalu tersedia di pantry. Suspected discharged linen will be not to be differentiated from regular soil linen. Linen yang dibuang biasanya diikat untuk membedakan dengan linen yang kotor. Linen yang masih dalam kondisi bagus tapi dalam keadaan kotor itu pasti sudah akan dipisahkan. Separate the bag, kantong juga dipisahkan. Put suspected discharged linen in separate soil bag, jadi biar tidak tercampur dan nanti terkirim ke laundry dengan cara terpisah. Stained linen might be bleed to color other linen, especially if wet or damp condition. Linen yang bernoda bisa jadi merembet ke linen yang lain, terutama dalam keadaan basah atau lembab. Jadi stainnya atau kotorannya itu bisa aja membuat linen lainnya ikut menjadi kotor. Linen soil with body fluid, blood or vomit must be separated. Linen yang dikotori atau kena noda darah ataupun muntahan, vomit, muntahan, harus dipisahkan. Jadi dikirim terpisah di dalam kantong plastik. Dalam hal ini kalau di laundry biasanya dipakai water soluble bag. Ensure linen soil with body fluid is placed inside a soluble bag. Soluble bag itu biasanya plastik yang ketika dicuci akan ikut lebur di dalam air, jadi tidak usah kita membuka plastiknya sebelum dicuci. Gather more information. Selanjutnya yang nomor 3, kumpulkan informasi. Contact supervisor in charge for the pantry and request whether he or she has specific information about the linen. Jika kita tidak tahu pasti jika ada linen yang tercecer di lantai dengan spesifik khusus, apakah itu stain dari body fluid atau yang lain, apakah itu linen yang robek, jadi kita harus menggali informasi dari rumah tenen itu sendiri ataupun supervisor. Check with room attendant in charge of the pantry, ya, tanyakan pada rumah tenen yang bertugas di pantry. Note the information to inform laundry employees. Catat informasi yang beritahukan ke laundry employee atau staff laundry. Specific source of stain information will be beneficial for laundry during sorting process. If misuse of linen become a regular problem, concern to be raised to manager. Informasi spesifik tentang noda akan sangat membantu laundry pada saat pemilahan noda. Jadi mereka harus tahu di mana asal noda tersebut, bahan noda tersebut, sehingga laundry akan dimudahkan untuk menghilangkan noda karena sudah tahu tipe stainnya sebelumnya. Jika linen misuse atau disalahgunakan oleh room attendant menjadi sebuah masalah yang sangat reguler, diinformasikan hal ini kepada manajer untuk ditindaklanjuti. Send discharged linen to laundry, mengirim linen yang tidak layak pakai ke laundry. Bring discharged linen to laundry, bawa linen yang tidak layak pakai ke laundry, dan informasikan ke supervisor laundry atau laundry manager. Inform supervisor or washer about the possible source of the stain or the possible cause of the discharge, tear, dan sebagainya. Jadi informasikan ke laundry supervisor atau washernya about asal dari stain tersebut, noda tersebut, dan penyebab dari robeknya linen. Selanjutnya, setup pantry. Yang pertama, know pantry standar, mengetahui standar pantry. Setiap hotel pasti akan membuat standar
setup untuk pantry masing-masing, entah itu setup dengan jenis linen yang akan diletakkan di rak ataupun jumlahnya yang diterapkan untuk di setiap pantry. Follow pantry standard setup from checklist. Baca dan ingat standar pantry setup dari checklist. Dari checklist akan ada setiap pantry akan memerlukan berapa pieces linen dan setiap jenis linennya. Each pantry standard is set up in accordance of number of room that pantry need to cover per floor. Jumlah linen yang akan disetup di setiap pantry akan disetup sesuai dengan jumlah kamar yang di cover per lantai di pantry tersebut. Yang kedua, know the need of each pantry atau know the need of each pantry atau mengetahui kebutuhan setiap pantry. Ask previous shift to get information about the pantry need. Tanyakan pada shift sebelumnya untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan pantry. Biasanya handover dari linen runner sebelumnya bahwa pantry tersebut sudah disetup tapi masih ada kekurangan beberapa pieces linen. Itu handover yang biasa dilakukan. Check logbook to see specific information about the need. Periksa logbook jika tidak ketemu dengan linen runner sebelumnya untuk melihat spesifik informasi tentang kebutuhan pantry. Check with HK supervisor or HK director if there is any specific information from supervisor about certain pantries. Cek dengan HK director jika ada informasi dari supervisor tentang pantry tertentu atau kebutuhan pantry tertentu. Seek information from other source if you are at the beginning of the shift. In the case floor pantry requisition form is not available, see the pantry physically. Jadi ketika handover tidak ada dan tidak kita ketemu dengan linen yang shift sebelumnya, jadi cara mengetahui informasi tentang apa yang dibutuhkan pantry tersebut adalah mengecek pantry tersebut physically secara langsung. Deliver the required item. Mengirim item yang diperlukan. Bring sufficient linen or towel as per need from laundry to pantry. Jadi bawa secukupnya menurut yang dibutuhkan pantry. Restock pantry to maximum stock of each item on checklist stated on floor pantry requisition form. Jadi isi pantry secara maksimal setiap item menurut checklist. Jangan overload pantry atau melebihi stoknya, karena akan terbuang percuma. Jadi tidak ada linen yang akan tersimpan terlalu lama di pantry dan sirkulasinya juga harus bagus. Never overstock pantries and it can affect the availability of linen for other pantries throughout the resort. Jangan menyetok pantry terlalu banyak seperti yang saya sebutkan tadi, jadi akan mempengaruhi ketersediaan linen untuk pantry yang lainnya. Setup linen on shelving. Place linen according to shelving marking and standard stacking. Letakkan linen sesuai dengan kode di raknya dan penumpukan yang standar. Jangan terlalu banyak karena tidak akan ada sirkulasi udara dan membuat linen bisa berjamur. Ensure the stacking are in line, tidy, and laid flat to avoid creasing. Pastikan tumpukan sejajar dan rapi untuk menghindari lekukan ataupun lipatan. Untidy placement can result in linen abuse. Penempatan linen yang tidak rapi bisa mengarah ke penyalahgunaan. Jadi bisa dibuang sama rumah tenant karena tidak rapi atau terlihat kotor. Any broken label must be replaced immediately. Report to supervisor to get the replacement to avoid placing wrongly and miscount during the inventory.
Jadi gunanya kita menggunakan atau meletakkan label untuk tirak pantry tersebut untuk menghindari penempatan linen yang salah atau penghitungan linen yang salah ketika kita melakukan inventory atau penghitungan linen. Fill in for pantry requisition. Ini cara untuk mengisi permintaan dari pantry. Prepare the form, siapkan formulirnya. Get the form from linen order taker, ambil formnya di linen order taker atau laundry order taker. Fill in the pantry name, date and name of the checker. Jadi isi nama pantry tersebut, dari lantai berapa, tanggal, dan nama orang yang mengecek pantry tersebut sebelumnya, sehingga kita mengetahui siapa yang terakhir melakukan pengecekan pantry dan melakukan penghitungan yang benar. Each pantry would need a form. Setiap pantry akan memerlukan formulir yang terpisah. Fill in pantry standard. Standar mengisi pantry. Fill in each pantry standard on the column as per standard. Isi setiap pantry sesuai dengan standarnya. Standard per level depends on the total number of room that the pantry is supplying and bed type. Standar per level tergantung pada total kamar yang disuplai oleh pantry tersebut. Report to supervisor for any kind of linen not in sufficient number. Jadi laporkan ke supervisor untuk jenis linen yang tidak cukup jumlahnya atau memerlukan linen yang lebih banyak. On linen in pantry, follow the column of floor pantry requisition form to count each type of linen setup in pantry. Ikuti kolom dari floor pantry requisition form untuk menghitung jenis-jenis linen yang disetup di pantry. Count in detail based on the list and put the result on actual. Hitung dengan teliti berdasarkan list dan kolom dan taruh hasilnya pada aktual kolom. Keempat, calculate request requirement, jumlahkan permintaan yang diperlukan. Per amount minus actual become the number of linen required for all pantry. Jadi jumlah par atau jumlah standar setup di pantry dikurangi aktual yang sudah ada di dalam pantry, itu merupakan adalah jumlah linen yang diperlukan oleh pantry. Calculate based on clean linen available on the shelving, 31 are not counted. Jumlahkan berdasarkan pada linen bersih yang tersedia di atas rak, dan kotor tidak akan dihitung. Submit the report, menyerahkan laporan. Pass the report to supervisor, who then liaise with following shift to restock the pantry based on result. Jadi berikan atau serahkan laporan ke supervisor, maka akan berkoordinasi dengan shift berikutnya untuk mengisi lagi pantry berdasarkan dari hasil penghitungan linen sebelumnya. File for pantry requisition at the end of the shift, mengisi form atau menyimpan floor pantry requisition form yang harus dilakukan di setiap akhir shift. Get supervisor approval, minta persetujuan dari supervisor. Ask for supervisor signature upon submitting the form. Ketika formnya sudah diserahkan ke supervisor, supervisor harus tanda tangan dan memberikan persetujuan. The form become formal evidence of the existing pantry situation before leaving work area. Form itu akan menjadi barang bukti yang tersedia untuk mengetahui situasi pantry sebelum meninggalkan area kerja atau tempat kerja. This is a formal way to inform the next shift of pantry situation. Ini adalah cara yang benar untuk menginformasikan kepada shift berikutnya akan situasi pantry, kekurangan pantry atau kelebihan pantry.
Deliver unfolded linen to pantry. Prepare the rolling stand hanger, seperti yang di kamar. Gantungan atau cloth rack biasanya disebut. Clean rolling standing hanger with dry dusting cloth. Bersihkan dulu gantungan atau cloth rack itu dengan kain yang kering. Make sure the wheel are rolling smoothly with no noise. Pastikan rodanya berjalan dengan halus tanpa suara yang ribut. Unfolded linen will be delivered to pantry with rolling stand hanger. Unfolded linen biasanya dipakai untuk menggantung linen yang tidak boleh dilipat, seperti F&B linen, tablecloth, PIP linen. Untuk di kamar PIP biasanya linen harus tanpa lipatan dan harus halus. Setup rolling stand hanger. Cara men-setup rolling stand hanger: hang linen to rolling standing hanger bar, gantungan linen pada bar atasnya. Let the linen hang loose, biarkan linen bergantung dengan kendur dan tidak kusut, tidak ada lipatan. Get clean linen directly from laundry, ambil linen bersih langsung dari laundry. If it is necessary, get some help to hang the linen. Jika perlu, minta bantuan untuk menggantung linen. Jadi linen yang tidak dilipat sudah pasti ukurannya akan besar, jadi memerlukan lebih dari satu orang. Bring linen to pantry, membawa linen ke pantry. Push rolling standing hanger carefully to designated area, designated pantry. Dorong troli gantungan pelan-pelan ke pantry yang sudah ditentukan, karena jika mendorong troli ini terlalu cepat akan bisa membuat linen tersebut jatuh atau terjatuh. Choose the route which has been agreed to transport unfolded linen. Pilih jalan yang sudah disetujui untuk mengirimkan linen yang tidak dilipat. Consider the quantity of the linen that you carry not too heavy. Perhatikan jumlah linen yang bawa tidak terlalu berat dan merusak troli. Dan rute yang harus kita tempuh juga harus sudah dipilih. Artinya tidak melewati tangga, karena ini tidak bisa, troli tersebut tidak bisa melewati tangga kecuali diangkat lebih dari satu orang. Selanjutnya, setup linen pantry. Leave rolling standing hanger in designated place in pantry. Jadi tinggalkan linen itu bersama trolinya di tempat yang sudah ditentukan di pantry. Take empty rolling standing hanger from pantry to laundry. Ambil yang kosong selanjutnya, bawa balik ke laundry. Ensure to move the leftover linen in pantry to the new rolling standing hanger. Pastikan untuk memindahkan sisa linen yang tertinggal di rak gantungan sebelumnya ke rak yang baru. Jadi pass in pass out FIFO. Jadi linen yang sudah tersetup sebelumnya diangkat dan ditempatkan di atas linen yang baru, jadi itu akan dipakai terlebih dahulu. Move gently to minimize wrinkle on the other linen. Pindahkan dengan pelan untuk mengurangi kusut, mengurangi lipatan atau linen yang mau kusut ke linen yang lain. Itulah akhir dari sesi keempat hari ini. Selamat belajar dan terima kasih.